kekristenan itu kan lahir dari rahim Yahudi kan. Nah, Ya, betul sekali. orang Yahudi itu begitu ada kitab ini, jadi menjadi pelengkap kitab Tanakh tadi yang nggak berbunyi sama sekali tentang neraka sorga itu loh gitu. Nah, disinilah mereka itu bisa mendalami, oh seperti apa sih jiwa? Oh neraka itu seperti mesin cuci katanya si ini Rabbi Pinson ini. Jadi mesin cuci, jadi jiwa yang masuk di sana terus dipulihkan, dipulihkan terus ya, terus akhirnya kembali lagi ke bumi. Begitu terus sampai jiwa ini benar-benar murni gitu. Nah kalau di dalam kekristenan Oke, selamat malam teman-teman. Malam yang sangat istimewa. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa lagi ya. Ini untuk kedua kalinya. Semua tentu pemirsa sudah tahu. Kita malam ini akan membahas tentang neraka atau konsep neraka dalam terminologi atau dalam pemahaman agama Kristen begitu. ya. Nah, langsung saja kita sambut bintang tamu kita, Bung Aldo Tulungalo. Baik, Bang Aldo, ya. silakan Bang Aldo. Ya, untuk sebelumnya kita harus bicara Mhm. tentang neraka ini, kita harus bicara dulu dong tentang etimologi kata, begitu. Karena gini, Bang Aldo, Mhm. kalau kita bicara kata neraka, sebenarnya kan kata neraka ini kan sebenarnya pure kata ini milik bahasa Sanskerta gitu loh. Ya. Kata kosakata ini asal usulnya kan bahasa Sanskrit gitu dan asal usulnya itu Hindu punya gitu. Konsepnya itu Hindu punya gitu. Ya. Nah tentu saja beda gitu konsep neraka Hindu dengan neraka di dalam Kristenan. Jadi kita tentu saja tidak menggunakan kata neraka ini karena kata neraka ini kan ini murni milik orang Hindu begitu loh. Ada neraka, ada Ya. surga, gitu kan. Bahkan Ya. orang Hindu itu ada yang lebih tinggi lagi dari surga, namanya moksa begitu ya. Jadi tentu saja kita Ya. tidak sama sekali tidak ngomongin masalah neraka dalam pengertian orang Hindu. Jadi kita bicara mengenai original ya atau apa namanya keyakinan original di dalam kekristenan. Begitu Bung Aldo. Silakan Bang Aldo. Ya, Lanjutkan. saya setuju sekali kalau kita belajar tentang suatu konsep, kita harus belajar dulu tentang etimologinya. Nah, kata Indonesia itu menyerap berbagai bahasa-bahasa kuno. Ada yang menyerap bahasa Sanskrit, ada juga banyak menyerap bahasa dari kosakata Arab, gitu ya. Nah, di dalam kekristenan sendiri, saya boleh share screen saya ya. Silakan. Baik, share screen. Oke. Nah, rekan-rekan kalau lihat ini ya, ini ada dua gambar ya. Ini sebenarnya adalah gambar di daerah Israel ya, yang disebut sebagai lembah Gehinom atau Gehinom Valley. Nah, dulu di abad 1, Jadi itu nama lembah ya Bang ya. iya Jadi itu benar, nama sebuah lembah ya. benar. Jadi dulu di abad 1 ya, Yesus sebagai rabi dia kan ngajar. Nah, eh, ajaran Yahudi di abad 1 itu masih ngeblank lah di apa? Di bagian mistiknya ya. Afterlife-nya itu masih ngeblank gitu ya. Kalau kita belajar kitab Musa ya, 5 kitab Musa terus ada kitab nabi-nabi itu hanya beberapa ayat yang bicara tentang Sheol atau dunia orang mati. Tapi dunia orang mati itu seperti apa?
itu nggak ada pembahasannya lebih jauh, gitu ya. Nah, Yesus ini dia agak unik. Dia itu mau mengajar hal-hal yang lebih spesifik lagi, termasuk tentang hal neraka. Jadi dia bilang kepada kalayak umum pada saat itu kalau neraka atau Gehenna itu seperti alam perapian atau tempat perapian, ya. Nah, dia ambil kata Gehenna ini karena di situ dia lihat ya ada lembah ya tempat orang buang sampah ya, dan itu lembah itu terkenal pada saat itu. Jadi orang begitu. Oke, sedikit, sedikit Bang. hmm, Sedikit Bang. Jadi kita supaya ngerti dulu, ini kita harus bicara dulu, karena pemirsa kita harus tahu hal yang paling dasar dulu. Jadi gini, ya. jadi pada zamannya Maran kita, Mhm. pada zamannya Tuhan kita, Ya, Yeshua, itu ada suatu bukit gitu Bang ya, atau lembah gitu Bang ya, suatu iya, lembah di mana nama lembah ini namanya itu Gehenna. Nah, lembah iya, ini itu dijadikan sebagai tempat pembakaran sampah. macam-macam dari Iya, sampah atau dari mayat-mayat, iya, 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 benar. binatang-binatang yang busuk dan lain sebagainya itu dibakar semua di sini Bang. Dan Iya, ini tempat ini memang familiar gitu di dalam masyarakat tanah orang Israel ketika itu. Jadi semua orang tahu ini tempat tempat khusus pembakaran sampah. Kalau istilah kita zaman sekarang bantar gebangnya gitulah ya. benar, benar, benar. Gitu. Oke, Kayak bantar silakan. gebang ya. Jadi kalau di dalam Hmm. Ibrani itu disebut Gehinom. Nah, kalau di Aramaik, Yesus berbahasa Aramaik ya, itu Gehenna, lembah Gehenna. Nah, harus ada alegorinya ya, harus ada apa? Kiasannya supaya orang-orang itu bisa mengerti dengan mudah gitu. Nah, kalau afterlife itu di dalam konsep Yahudi disebut olam haba ya. Jadi alam setelah kematian, afterlife Kematian, iya. gitu ya. Jadi seperti apa ini? Oh, ternyata salah satunya dijumpai nanti yang disebut Gehenna. Nah, Gehenna seperti apa supaya gampang? Nah, itu loh seperti lembah ya, tempat pembuangan sampah itu ya. Di situ ada api ya, di situ ada hal-hal yang tidak diperlukan dibuang ke situ ya, hal-hal yang buruk dibuang ke sana. Nah, jangan sampai ya jiwa kita ini setelah kita mati ya, itu dibuang ke sana juga. Jadi orang-orang itu punya perasaan takut ya pada saat mendengar hal itu. Jadinya selama hidup di dunia ini harus berbuat kebaikan gitu. Nah, ayat yang favorit yang biasanya diambil untuk menjelaskan tentang neraka itu biasanya ini Matius 18 ayat 8, Matius 5 ayat 29 ya. Di sini dijelaskan, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh keduanya, kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Ini terjemahan dari saudara-saudara penerjemah LAI. Begitu juga Matius 5 ayat 29 di sini dijelaskan kata neraka di sini yang aslinya Yesus menyebut Gehenna. Nah, ada gambar di sini ya. Ini adalah gambar Gehenna atau Gehinom sekarang. Jadi kalau sekarang ini jadi tempat pusat wisata karena bagus gitu ya. Jadi beda konteksnya sama yang dulu ya, gitu. Nah, Gehenna itu di dalam bahasa Aramaik ya, kognet dia. Gehinom di dalam bahasa Ibrani. Nah, di dalam bahasa Arab, jadi saudara-saudara Kristen yang di Arab itu bilangnya jahanam, gitu ya. Jadi ada istilah Hmm. neraka jahanam. Nah, sebenarnya itu dua istilah yang sama sebenarnya ya. Jahanam itu dari Gehenna, gitu. Oh ya, artinya gini Bang, artinya kata jahanam di dalam bahasa Arab itu murni betul-betul serapan dari nama sebuah lembah pembakaran sampah di Israel ya Bang ya. Ya, benar di Israel ini. Jadi di Arab sana tidak ada tempat pembuangan sampah yang namanya jahanam, ya. Jadi memang di mengadopsi. Nah, suatu budaya ya, suatu bangsa itu hal yang wajar adopsi mengadopsi budaya dan bahasa
dari bangsa lain, gitu. Seperti bangsa Arab Oke, ya, oke, oke. saudara-saudara Kristen di Arab itu memakai kalender 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 Arab di sana, ya. Jadi agak berbeda nih sama saudara-saudaranya di tempat yang lain ya. Jadi terpengaruh juga di sana. Ada berbagai kalender kan di sana di sana di budaya Arab gitu. Nah, pada saat Islam muncul, saudara-saudara Islam ini juga membuat kalender sendiri ya yang mengacu kepada bulan, dan sebenarnya itu juga mengadopsi dari budaya yang sudah ada gitu. Nah, ini adalah contoh kalau serap menyerap budaya itu adalah hal yang wajar ya. Seperti tadi saya bilang di pertama-tama ya, kalau bahasa Indonesia kita sendiri itu adalah serapan dari berbagai banyak bangsa termasuk dari Arab ini gitu. Oke, Nah, oke, Bang. Jadi intinya, sebentar, Bang. Sebelum kita ya, masuk ke sini, kita mau bersihkan dulu yang tadi. Jadi intinya gini, Bang ya. Jadi kata-kata Gehinom ya atau Gehenna ini tadi ya, itu sebenarnya adalah nama satu lembah di mana lembah itu digunakan sebagai tempat pembakaran gitu, Bang. Nah, benar. kemudian kata-kata Gehenna ini tadi, kata-kata Gehenna ini tadi itu sampai begitu ke tanah Arab sehingga kata itu berubah menurut aksen, menurut logat bicara orang Arab menjadi jahanam begitu Bang ya. Padahal Iya, di Arab sendiri nggak ada satu tempat yang namanya jahanam gitu. Kata iya, jahanam dalam bahasa Arab itu adalah murni diambil dari nama tempat pembuangan sampah di Israel begitu. Oke Bang, kita lanjut ke sesi iya, berikutnya Bang. betul. Nah, neraka sendiri ya, itu eh, suatu sebenarnya suatu alam yang kita sendiri secara sains ya masih menebak-nebak sebenarnya ini seperti apa gitu ya. Nah, tapi kita sebagai orang beragama kita tahu kalau ini adalah tempat hukuman ya, kebalikan dari sorga ya. Di dalam Tanakh atau PL tidak menjelaskan neraka ya, secara rinci seperti apa, karena Tanakh sama PL itu hanya mengatur bagaimana orang Israel, orang Yahudi itu hidup di dunia ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Musa. Ya, di dalamnya ada Betul. 613 perintah gitu ya. Terus Betul sekali. Bahkan begini Bang, sedikit, sedikit Bang, sedikit ya, saya tambahin. Bahkan kalau kita membaca kitab Musa ya, kita hampir-hampir tidak pernah menemukan di situ apakah kalau orang mati itu nanti dihukum, di apa kita hampir nggak pernah menemukan itu Bang ya. Makanya iya, dikenal juga ada satu kaum di zaman Maran kita yang disebut dengan orang-orang Saduki di mana mereka itu uh, kayaknya tidak mempercayai begitu dengan nah hari iya benar, kebangkitan, hari benar, afterlife begitu. Karena Torah tidak menjelaskan itu gitu ya. Bahkan dikatakan benar, di dalam Torah itu hanya ada beberapa sebutan ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham misalnya engkau akan dikumpulkan kepada nenek moyangmu. Cuman gitu-gitu saja. Ya kan iya, nggak ada keterangan lebih lanjut begitu. Oke, silakan Pak. benar, benar. Nah, saya tambahkan sedikit, kalau orang-orang Saduki itu adalah seperti penganut sola scriptura. Jadi dia tuh hanya patokannya hanya kitab saja, ya, tidak ada tradisinya, ya, tidak ada hal-hal yang mistik lagi gitu. Berbeda sama saudara-saudaranya yang kaum Farisi, yang Hillel maupun yang Samai, selain berpegang kepada kitab suci, mereka juga punya tradisi yang kemudian mereka tulis jadi Talmud, gitu ya. Nah, di dalam Judaism sendiri ya, pasca kehadiran Yesus ya, dalam Judaism penjelasan tentang neraka dan reinkarnasi baru muncul setelah adanya kitab Zohar. Ya, kitab Zohar itu ditulis abad 2, abad 3 ya, tapi baru tersingkap ya kepada banyak orang Yahudi itu baru beberapa abad setelah itu. Baru dipelajarin. Nah, sekarang ini semakin mendalam pengajaran di bidang mistik yang dikenal oleh kaum Kabalah gitu. Jadi sekarang-sekarang aja nih Ya. orang Yahudi bisa mempelajari seperti apa sih neraka itu secara secara cukup rinci. Jiwa itu seperti apa, olam haba itu seperti apa ya. Terus emanasi dari Elohim ya menjadi Sephiroth atau 10 channel
reveal tentang Elohim itu seperti apa, itu diajar di dalam kaum Kabalah ini yang berfokus kepada kitab Zohar. Nah, kembali dalam kekristenan ya, kekristenan ini di abad 1 ya, itu masih kental sama mistiknya karena masih banyak orang-orang yang menjabat sebagai nabi ya, karunia nabi juga masih kuat ya di abad 1. Namun demikian, begitu abad-abad selanjutnya ya, jawatan kenabian ini dalam kacamata saya yang saya sudah pelajari itu agak berkurang ya. Yang mendalami tentang mistik itu mereka yang kebanyakan di biara-biara aja ya. Dan suara mereka itu pengajaran atau pewahyuan yang mereka dapatkan gitu ya tentang alam-alam ini, alam-alam lain ya selain alam bumi ini, itu tidak bisa serta-merta dijadikan langsung ke dalam pengajaran yang setara sama kitab yang ada gitu ya. Nah, karena miskinnya informasi ya dari orang-orang yang memiliki kepekaan itu ya, oleh karena itu banyak gereja hanya mengandalkan kitab suci. Nah, kitab suci yang ada ya, ada yang 66, ada yang 73, ada yang 80 gitu. Itu sendiri ya kalau melacak tentang neraka ini informasinya bisa dibilang sedikit gitu ya. Dan kalau coba dikuliti lagi gitu ya, kata per katanya, yang ada adalah penafsiran-penafsiran yang akhirnya jadi berbeda penafsiran gitu. Dan itu hal yang wajar sebenarnya ya. Nah, dari sejarah perkembangan gereja itu jadi terbagi dua ya. Ada yang meyakini kalau neraka itu kekal ya. Ada juga yang meyakini neraka itu tidak kekal. Nah, kembali ke ayat yang tadi ya. Matius 18 ayat 8 ya. Kebanyakan gereja di Indonesia itu meyakini kalau terjemahan LA ini yang paling tepat ya. Jadi di sini adalah yang benar adalah api kekal. Namun ya ada gereja-gereja tertentu termasuk gereja Syria Timur atau Asiria ya. Itu yang meyakini ini tidak kekal karena apa? Karena di dalam bahasa Aramaik ya yang namanya ini ada kata kekal kan di dalam bahasa Indonesia. Nah, Yesus ini ngomongnya adalah alam atau alam ya. Nah, kata alam ini kognet sama bahasa Ibrani olam ya. Di dalam bahasa Arabnya pun alam. Gitu. Nah, di dalam bahasa Indonesia kita menyerap dalam bahasa Arab gitu. Jadinya alam. Jadi yang ada terjemahan yang menerjemahkan jadi alam perapian gitu. Ya, karena Yesus sendiri bicara di dalam bahasa Aramaiknya alam gitu. Jadi tidak berbicara tentang kekekalan saja. Pada saat Yesus bicara tentang alam ya, itu ada 3 definisi ya. Yang pertama adalah kekal, yang kedua adalah alam itu sendiri, yang ketiga adalah age atau usia. Gitu ya. Jadi kalau orang bilang usia saya sampai usia 80 tahun gitu ya. Age itu kan berarti terbatas gitu ya. Setua-tuanya orang ya, makhluk hidup juga terbatas gitu. Nah, kalau
bicara tentang age berarti terbatas ya, lama juga terbatas. Nah, kalau kekal itu tidak terbatas. Nah, definisi yang ketiga adalah alam, gitu ya. Jadi ada istilahnya dua penafsiran jadinya ini, gitu. Dan dua-duanya sebenarnya menghasilkan ajaran yang baik, ya. Oke, sedikit Bang, sedikit. Ya, Kalau misalnya kita melihat misalnya Bang, ketika Yohanes membaptis ya, Yohanes itu pernah mengatakan begini di dalam Injil Yohanes ya, mm-mm. bahwa kapak-kapak itu sudah tersedia gitu untuk menebang, bahwa ranting-ranting yang tidak berbuah itu akan ditebang begitu, dan dibersihkan, dan eh, ranting-ranting itu akan dibuang ke dalam api yang tak terpadamkan. Itu sebenarnya juga sama-sama ya Bang ya, itu hanya merupakan sebuah apa namanya alegoris tentang Iya, hukuman-hukuman bagi orang-orang yang iya, tindak tanduk atau selama hidupnya itu melakukan kejahatan gitu. Intinya kita benar. sama-sama betul-betul sebenarnya semua itu hanya bahasa-bahasa metafor yang kita sendiri Iya, sebenarnya nggak tahu sebenarnya bagaimana sih keadaan neraka itu sebenarnya gitu. Cuman itu dapat benar. dibandingkan dengan kehidupan seperti apa yang ada di dunia ketika itu. Salah satunya contohnya adalah tempat pembakaran ya, tempat pembakaran ranting-ranting maupun tempat pembakaran sampah yang ada di lembah Gehinom itu tadi Bang ya. Oke, silakan Bang, lanjutkan Bang. Benar-benar gitu. Jadi eh, kita ini mau ke neraka atau ke surga ditentukan oleh perbuatan kita, bukan oleh Betul iman sekali. saja, ya. Iman saja, tapi iman dan Mm-mm. perbuatan gitu Bang. Iman dan Oke. perbuatan. Kalau iman itu ya saya percaya, ya, karena pengetahuan saya banyak, saya meyakini ini, tapi ya tidak berbuah-buah gitu ya. Bahkan moralnya jelek. Punya Iya, Bang. dosa favorit yang diumpetin gitu ya. Semua orang nggak tahu, istri, anak-anak nggak tahu, tapi Tuhan kan tahu, Tuhan mencatat. Betul, Nah, betul karena sekali Bang. itulah akhirnya Bahkan nggak sampai, dikatakan nggak sampai ke ya, surga. bahkan dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati gitu Bang. Silakan Benar, Bang, lanjut Bang. benar gitu ya. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat ya di dalam naskah eh, Yunani ya, kita lihat kata kekal itu katanya adalah ini Aionios gitu ya. Ya, Artinya ya. hanya dua, age long yang artinya adalah eh, Kekal. kekal, eternal, juga Eternal. kekal, abadi ya. Age long ini bisa Ya. dibilang abadi, eternal itu kekal. Jadi sama artinya. Nah, sementara di dalam versinya Aramaik ya, itu ada tiga seperti saya jelaskan tadi, age, eternity, word ya. Age itu adalah usia ya, usia bagaimanapun usia ini ada batasnya ya. Eternity itu kekal, word itu adalah alam. Jadi nah ini adalah vokalisasinya pada saat Yesus ngomong ya di alam ya. D ini artinya itu seperti dalam bahasa Inggris the, di dalam bahasa ininya apa eh, Ibraninya itu H olam jadinya. Nah, di dalam Ya, ya. ininya Aramaiknya seperti ini ideal alam ya. Ada tiga seperti ini. Jadi memang ya kita ya sudah sering ya melihat terjemahan-terjemahan yang mengambil kata eternity saja gitu ya. Namun ya di sini saya share saja kalau tidak semua gereja menganut ini, meyakini Oke, kalau ya, artinya ada dua pandangan gitu Bang, iya bahwa ada yang benar, mengatakan bahwa neraka itu abadi, ada yang mengatakan bahwa neraka itu tidak abadi. Atau kita nggak usah pakai istilah neraka lah, karena itu istilah Hindu. Jadi kita pakai ada Gehenna. Nah, tempat penghukuman ya, ya. yang abadi, juga ada tempat penghukuman yang tidak abadi. Jadi ada dua pandangan semacam itu. Oke Bang, silakan Bang, lanjut Bang. Dan dua-duanya ini ya sebenarnya tidak perlu kita risaukan sebagai umat Kristen karena begini ya. Kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat ya, lalu kita mempertahankan iman kita, kita nggak akan ke sini ya. Mau itu Betul kekal sekali. atau tidak kekal, kita nggak ada urusannya sama neraka ya. Kita langsung direct ke rumah Bapa begitu ya. Jadi Oke.
kita nggak perlu istilahnya kalau ada saudara-saudara yang meyakini neraka itu kekal ya, saya tidak mau berbantah gitu ya. Saya menghormati apa yang diyakini tersebut karena ada baiknya juga loh, Bang Edis. Tahu nggak baiknya apa kalau neraka itu kekal? Orang jadi nggak mau coba-coba karena kalau nggak Benar. kekal kan, toh sama aja nanti kan keluar lagi kan gitu. Iya, benar itu dia. Ada jeleknya ternyata. Ya, ajaran yang dari Syria Timur ini yang meyakini kalau tidak kekal. Karena ya orang berpikir, Kalau ah, kalau kalau saya termasuk orang yang mengatakan itu kekal, Bang. Kalau saya nah, memiliki yang demikian. nah, itu ada bagusnya kan. Jadi benar. Wah, saya harus benar-benar hidup nih. Hidup cuma sekali ya. Saya harus berbakti sama orang tua. Paling enggak saya kerja baik ya, punya uang. Eh, yang penting bisa hidup, nggak nyusahin orang, nggak berbuat dosa ya. Udah dibaptis baik-baik aja hidupnya sampai mati. Nah, itu kan baik kan pemandangan seperti itu kan. Betul Kalau betul betul. yang hidup yang berkali-kali karena ada konsep neraka tidak kekal itu bisa jadi negatif karena berpikirnya menggampangkan dosa jadinya. Ah, ya ini kan nggak kekal gitu kan. Ah, nanti ini juga kok masuk surga gitu kan. Kan semua jiwa dimurnikan, disucikan lagi Itu gitu. itu itu sama dengan kalau misalnya orang membunuh berencana itu nggak hukuman mati tapi cuma hukuman penjara. Artinya orang nggak apa-apa toh di penjara kan bisa keluar lagi kan gitu jadinya, Bang. Benar 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 benar. Iya kan? Iya, 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 benar juga. Nah, ini Oke, ya, lanjut, Bang. saudara-saudara yang di gereja Assyria atau Church of the East atau sering disebut Nestorian, itu kan meyakini kalau neraka itu tidak kekal ya. Nah, mereka itu meyakini memang ya kalau ada orang-orang tertentu memang yang kehidupannya ya itu terkontaminasi dengan hal-hal buruk sejak kecil ya. Jadi orang tuanya jahat, lingkungannya jahat, lalu dia tumbuh di dalam lingkungan jahat, lalu dia meninggal misalnya gitu ya. Jadi di dalam alam pikiran ya gereja ini ya, termasuk saya juga meyakininya, ini ada pemulihan untuk orang-orang seperti ini terus. Jadi di neraka sendiri itu Tuhan berkarya terus ya untuk memurnikan orang-orang yang ada di sana. Nah, jadi ada sisi positif negatifnya sebenarnya ya. Begitu. Nah, saya next ke yang lain. Nah, kalau kita lihat di ini apa namanya di ajaran Judaism sendiri ya. Ya. Kalau saya diminta menjelaskan kenapa sih ajaran Judaism kok mirip sama ajaran saya gitu ya. Di Judaism itu Ya. ada ajaran Zohar ya, kitab Zohar yang banyak dibaca ya, didalami oleh kaum Kabalah. Ini Dovber Pinson ini salah satu rabi Kabalah yang menulis buku The Journey of the Soul. Ya, jadi perjalanan jiwa. Gitu. Jadi jangan heran kalau orang-orang Yahudi kekristenan itu kan lahir dari rahim Yahudi kan. Nah, Ya, betul sekali. orang Yahudi itu begitu ada kitab ini jadi menjadi pelengkap kitab Tanakh tadi yang nggak berbunyi sama sekali tentang neraka sorga itu loh gitu. Nah, disinilah mereka itu bisa mendalami, oh seperti apa sih jiwa? Oh neraka itu seperti mesin cuci katanya si ini Rabbi Pinson ini. Jadi mesin cuci, jadi jiwa yang masuk di sana terus dipulihkan terus ya, terus akhirnya kembali lagi ke bumi. Begitu terus sampai jiwa ini benar-benar murni gitu. Nah kalau di dalam kekristenan, wah pokoknya kita begitu kita dibaptis kita kan murni kan. Nah, begitu kita berjalan hidup ya di dalam Tuhan, ada dosa-dosa, kita tinggal ngaku dosa kan? Tinggal kita ngaku dosa, kita bertobat, kita beres lagi kan? Nah, dengan adanya karya Yesus di salib, jadi kita nggak perlu berpikir tentang adanya ini reinkarnasi seperti di Judaism. Kalau orang Yahudi itu memang gimana caranya untuk memulihkan jiwanya itu, wah mereka tuh harus berbuat kebaikan yang minimal itu
sama dengan jumlah dosanya. Sama seperti di agama yang lain, ya. Saudara-saudara Muslim juga seperti itu kan. Kalau ingin masuk surga ya pahalanya harus lebih banyak dari dosanya gitu kan. Agama yang lain juga seperti itu. Pahalanya itu harus lebih banyak dari dosanya. Nah, kalau di dalam kekristenan memang ya dosanya itu bisa dihapus ya kalau kita memang terima Yesus dan hidup benar gitu ya. Pada saat kita jatuh, kita bangkit lagi, kita bertobat lagi, kita minta ampun sama Tuhan. Gitu. Nah, ini penjelasan tentang alam neraka ya, seperti apa, terus seperti apa jiwa dan bolak-balik gitu ya, alam roh dan bumi itu dikenal dengan Gilgul ya di dalam ajaran Judaism. Nah, saudara-saudara yang ingin tahu lebih banyak tentang reinkarnasi juga bisa sekarang melihat tentang bukti-bukti riset ya yang dikeluarkan banyak ilmuwan ya, terutama ini. Ini adalah tokoh almarhum Profesor Ian Stevenson ya. Beliau ini dari Fakultas Psikologi di Virginia University US. Nah, beliau ini melakukan riset 40 tahun ya. Terus di akhir abad 20 mengeluarkan risetnya kalau sebenarnya ada jiwa-jiwa yang mengalami reinkarnasi gitu. Nah, jiwa-jiwa ini adalah orang-orang anak-anak yang diwawancarai yang masih menyimpan memori kehidupan masa lalunya. Nah, risetnya ini terus dikembangkan ya oleh ilmuwan penerusnya yaitu Profesor Jim Tucker yang menulis ini buku Life Before Life ini. Gitu. Sama dari Universitas Virginia juga ya. Lalu diikuti oleh banyak ilmuwan lain ya di Amerika, lalu juga di India saya lihat. Nah, tapi di Indonesia belum ada penelitian yang serupa gitu. Dengan adanya penelitian ini kita bisa bisa lebih mencerna gitu. Oh, ternyata ada yang kita pikir tadi, wah, ini jiwa ini pasti pasti masuk neraka ini terus. Tapi ada di kasus-kasus di sini ya, itu ternyata ada jiwa yang balik gitu ke bumi. Jadi menjelaskan kalau sebenarnya alam neraka ini punya 2 pintu jadinya gitu. Nah, ini gini Bang, sedikit ini saya tanggapi sedikit Bang. Nah, ya ini kan tentunya pengayaan pikiran kita ya, tentunya keberagaman dalam memahami ajaran Kristen itu tentu menjadi satu kekayaan dan menjadi satu bahan diskusi Bang. Tapi gini Bang, ada satu ayat di dalam Bible di mana Rasul Paulus ya itu menuliskan surat bahwa beliau mengatakan bahwa demikianlah manusia itu ditentukan untuk hidup satu kali dan mati satu kali. Nah, cuman begini Bang. Ya. Kalau saya masalah mengenai riset reinkarnasi, tentu kan ada orang Kristen yang percaya reinkarnasi, ada juga yang tidak percaya reinkarnasi gitu Bang. Ya. Ada gini, kalau ketika kita membaca Bible, ya Yesus mengatakan bahwa Yohanes itu adalah Elia, begitu. Jadi seolah-olah Elia itu reinkarnasi kembali, tapi wujudnya itu Yohanes. Jadi saya melihat begini, sebentar. Secara de facto bahwa Yohanes itu bukan Elia. Yohanes secara fisik itu bukan Elia, tapi roh dari Elia itu ada di Yohanes. Bahkan juga dikatakan bahwa rohnya Elia itu pindah ke Elisa. Gitu. Ya, mungkin saja reinkarnasi yang dimaksud di sini itu bukan tubuh lamanya, tapi tubuh baru yang punya roh baru atau ya mungkin sekitar itu. Jadi intinya ini jadi bahan kekayaan berpikir kita. Silakan lanjutkan. Benar Bang.
Jadi ayat yang tadi Abang ambil itu dari Ibrani sebenarnya. Dan memang Ibrani menurut Eusebius juga ditulis oleh Paulus ya. Di situ dinyatakan kalau hidup itu hanya sekali. Jadi si Elia hidup sekali, ya si Yohanes hidup sekali gitu. Nah, saudara-saudara di eh, gereja Nestorian ini ya, kami meyakininya ya memang hidup semua sekali ya. Cuman yang sekali itu misalnya Elia itu punya tujuan hidup yang berbeda dengan si Yohanes gitu. Jadi semuanya sekali-sekali, cuma jiwanya itu bisa berulang. Nah, saya tahu kalau di luar sana pasti banyak yang nggak setuju, hanya ya ini sebagai pengayaan gitu ya. Nah, di Australia ya, di mana saya ditabiskan menjadi imam, saya sempat diajar oleh namanya itu Uskup John Covey ya. Beliau itu anak dari Uskup John Ward. Nah, mereka satu keluarga itu ya, keluarga besar itu mistikus ya. Seorang mereka itu orang-orang yang peka lah gitu ya sama sama alam-alam roh ya. Sering mendengar pesan-pesan ilahi seperti Paulus ya. Kalau Paulus itu kan pernah jiwanya diangkat sampai ke surga ke tingkat 3 gitu ya. Terus Petrus juga pernah dapatkan mimpi, visi gitu kan ya. Nah, uskup-uskup saya juga di sana juga demikian. Nah, saking pekanya itu ya, mereka itu bisa menyimpulkan seperti apakah neraka itu gitu. Nah, informasi ini jarang ada yang yang share ya, dan ini sebagai pengayaan aja kepada saudara-saudara yang ingin tahu dari kacamata mistikus kami ya. Seperti apa sih kalau dari kacamata kami ya ini dia. Dan neraka itu ternyata bukan tempat yang flat gitu ya, tapi itu juga bertingkap-tingkap ya. Seperti surga bertingkap-tingkap, neraka juga demikian. Nah, di sini ada seven division ya. Jadi ada 7 pembagian alam di dalam neraka itu. Ya. Ada first division bottomless pit ya. Second division hell of devils. Third division hell of deadly sins. Fourth division hell of sinners. Fifth division hell of materialists. Sixth division hell of hypocrites. Lalu seven division ini realm of schools. Kenapa waktu saya tanya kenapa sih dibagi-bagi seperti ini ya? Sebenarnya gini, kalau namanya orang-orang jahat ya, itu di alam roh sana itu mereka punya naturnya secara naluri mereka bergerombol kepada orang-orang yang sama. Sebenarnya sama seperti kita di bumi ini gitu. Kita kan punya kecenderungan kan sama ya. Kalau kita suka Alkitab, kita kumpul sama orang-orang yang suka Alkitab gitu ya. Kita suka mobil, kumpul sama orang-orang yang suka mobil. Mobilnya juga mobil VW, mobil yang baru apa gitu ya, wuling, punya klub-klubnya sendiri. Itu punya nalurinya seperti itu. Bergabung sama jiwa-jiwa yang memiliki kesamaan. Nah, demikian juga di sana seperti itu. Ya. Orang yang punya dosa materialistis kumpul sama mereka yang punya dosa seperti itu. Dan ini memudahkan Tuhan pada saat memulihkan mereka. Gitu. Jadi setiap jiwa itu masih dilayani oleh malaikatnya, oleh orang-orang kudus, jiwa-jiwa yang Tuhan pilih untuk melayani mereka. Nah, nantinya kalau ada yang bertobat, itu mereka masuk ke limbo, ya sini, lalu mereka akan diutus lagi kapan untuk kembali ke bumi.